Ya, memang sudah hampir separuh perjalanan ya dalam melaksanakan aksi perubahan ini. Alhamdulillah saya sendiri juga sudah melaksanakan beberapa agenda-agenda yang kita susun dalam milestone. Tuh, paling terakhir nanti insya Allah hari Rabu depan ini saya akan melaksanakan mungkin target akhir di kegiatan aksi perubahan ini, yaitu penandatanganan MOU penguatan ya antara SMK dengan industri. SMK-nya insya Allah nanti SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, dan dengan industrinya itu pihak Hotel Santika BSD. Nah, mudah-mudahan ini berjalan lancar ya. Nah, kemudian Pak Haji Imad boleh minta sharingnya apa saja yang sudah dilakukan ini untuk menyemangati teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah rampung barangkali ya gitu. Silakan Pak Haji Imad. Ya, terima kasih Pak Maksis. Jadi kalau kita bicara RAP ya, dari RAP kan kita persiapan juga nanti mungkin untuk LAP ya nanti ya di akhir itu ya. Jadi kita pasti punya tingkat kesulitan masing-masing pasti. Kita punya tingkat kemudahan juga masing-masing ya. Tapi yang jelas kesemuanya itu inti daripada kita menyusun LAP nanti itu bagaimana keseluruhan proses itu terlihat. Nah, misalkan nih contoh sebelum kita nyampe kepada eviden utama, pasti kan menurut coach kita harus ada eviden antara itu tuh. Kalau progres saya pribadi nih, itu eviden antara itu terus terang masih bertebaran di mana-mana itu coretan itu. Input kita udah, proses mungkin udah ada yang selesai juga, ya kan. Nah, outputnya nih ada yang bentuk SK apa segala macam tuh Pak Maksis. Nah, sekarang kita harusnya di bulan-bulan akhir ini kita harus bisa mendeterminasikan LAP kita, laporan akhir ini pelaksanaan diklat kita itu, apakah kita nyampe ke outcome atau bahkan kita udah nyampe ke benefit gitu tuh. Kira-kira tuh Pak Dedi, kalau Pak Dedi nih misalkan melakukan penyuluhan itu, kira-kira kita harus bisa menunjukkan, wah Pak, saya dengan bangganya bahwa saya udah nyampe ke benefit nih Pak, itu bukan cuma outcome nih Pak. Nah, justru mungkin penilaian ada juga mungkin yang menilai ke aspek situ kan. Jangan kita klaim kita udah sampai level benefit ya misalkan, tapi ternyata menurut para penguji kita, mohon maaf, menurut evaluator kita, you belum pantas masuk benefit. Saran daripada coach kita Bu Ike, lakukan survei terakhir gitu untuk RAP saya. Makanya di awal saya tentang budaya kerja itu, tentang penguatan budaya kerja, Pak Imad, kalau bisa survei dulu di awal. Oh Bu, nanti dulu Bu, saya surveinya tentang gimana Bu cara mendefinisikan Bu. Udah pokoknya Pak Imad aja buat aturan lagi, pokoknya cari indikator, lakukan survei yang awal, nanti setelah Pak Imad selesai lakukan survei lagi Pak Imad. Jadi kurang lebih Pak Maksis, saya kalau output peraturan itu kayaknya ada sekitar 5 Pak Maksis. Untuk RAP di LAP saya ini ada 5 itu. Itu yang terakhirnya survei. Survei juga, jadi survei before sama survei after. Ini ada yang menarik ini tadi nih, setelah kita melakukan aksi ya di lapangan ya, turun ke lapangan, kita memberikan edukasi atau segala macam, tapi kan tidak sempat sampai di situ aja, ada survei. Bagaimana dia memahami pemahaman mereka tentang apa yang kita sampaikan. Persis. Iya, seperti itu kan. Persis. Nah, ini juga baru kepikiran sama saya ya. Terima kasih Pak Kang Imad ya, Kang Haji. Waduh, saya juga baru tahu nih kalau misalkan harus ada survei. Nah, ini menarik nih saya bilang. Benar, menarik. Jadi artinya kita melaksanakan rencana aksi perubahan atau laporan aksi perubahan ini nggak semata-mata cuma hanya untuk menggugurkan kewajiban aja, bukan. Ya, tapi ada nilainya buat kita yang melakukan, ada nilainya. Bagaimana masyarakat itu memahami apa yang kita sampaikan, itu udah alhamdulillah benar. Apalagi sampai mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kan itu lebih bagus. Ya, ini kita bertiga jujur aja bingung. Jujur bingung ya. Saya nggak tahu kalau Kang Maksis ya. Silakan Kang Maksis. Terutama perlu juga itu adanya survei ya untuk kita melihat
efektivitas ya, efektivitas apa yang sudah kita lakukan ini dirasakan tidak manfaatnya gitu kan, atas apa yang kita perbuat. Kalau memang tadi kita hanya berdasarkan pada regulasi-regulasi saja, atau misalnya bentuknya apa, peraturan-peraturan saja, ya mungkin bisa selesai dengan sesuai perencanaan-perencanaan ya. Tapi untuk menguji dari aturan-aturan yang kita buat itu, nah ini sejauh mana kan begitu ya. Ya betul. Dokter Taudin sebetulnya kita tunggu ini ya, narasumber berikutnya ini. Jadi ya karena memang Pak Dokter Taudin ini sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, ya nampaknya nanti kita buat giliran berikutnya ya. Jadi itu ya kaitan dengan PKP sudah, kaitan dengan isu-isu juga sudah. Ya kita jeda dulu untuk ngopi dulu ini. Pak Dedinya kopinya nggak diseruput-seruput ini, bicara terus dari tadi ya.